Kawan-kawan sekalian, ini dia buttercook ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, seperti janji, saya mau bikin video hari ini itu butter cookies. Ini request dari awal sekali, ini request dari saya punya teman di Merauke yang punya bakery juga. Ini resep bikin khusus buat Dian dan request dari yang lain-lainnya. Jadi kalau kalian lihat di YouTube, kalian cari resep ini mungkin sebutannya tuh Lekker Holland kalau orang bikin. Saya juga tidak tahu dari mana mereka dapat namanya bisa disebut Lekker Holland, tapi yang jelas kawan-kawan di Holland kita sebut ini butter cookies. Jadi ini ya, dan ini. Sebelum saya jelaskan kawan-kawan, mari lihat sedikit, saya bawa kamu orang ke supermarket beli ini barang ya. Let's go lihat videonya. Nah, itu tadi videonya kawan-kawan. Jadi kenapa saya mau bikin ini vlog? Karena ini requestnya Dian. Karena menurut Dian, kalau bikin pakai resep yang saya sudah kasih, tapi bikinnya di Indonesia dengan mentega yang ada, walaupun sudah dicampur dengan mentega harum, rasanya tuh tidak sama seperti yang saya biasa bawa dari sini. Jadi kalau saya pulang Merauke tuh, requestnya Dian selalu dibawakan ini. Biasanya saya selalu beli yang ini, yang sama persis ini kawan-kawan ya. Saya bawa kasih untuk dia. Saya sendiri suka kawan-kawan, cuma buat saya nih manis, saya tidak terlalu doyan manis-manis. Jadi saya kadang-kadang kalau makan ini, kalau minum teh satu tengker, baru teh tidak pakai gula, dan makan ini satu, buat saya dia manis tuh sudah cukup kawan-kawan. Ini dimodifikasikan, tengahnya diisi dengan almond yang sudah dicampur dengan gula, seperti begitu. Jadi hari ini video kawan-kawan saya mau bikin dengan resep yang saya ambil dari buku tua, dan saya sudah lihat beberapa vlog video yang betul-betul Holland punya video. Nanti saya kasih masuk linknya di bawah, video-video apa yang saya ikut yang dari Holland punya ya. Dan saya mau bandingkan dengan kalau kita beli yang sudah jadi, karena di Holland nih ada seperti begini kawan-kawan, buttercook yang sudah dijadi. Jadi kalian cuma tinggal campur bahan yang mereka sebut. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, dia sudah suruh campur cuma dengan 200 gram rombuter dan 1 biji telur. Jadi rombuter di sini kawan-kawan itu tidak seperti rombuter Wismannya kita di Indonesia. Di sini rombuter tuh mentega biasa, tapi memang berbeda rasanya antara mentega rombuter yang sudah di Holland yang biasa saya pakai dengan kalau kita bilang Blue Band. Walaupun itu kawan-kawan Blue Band dicampur dengan Wisman, dia pun rasa tidak sama ya. Hari ini saya juga buat yang pertama kali saya bikin ya kawan-kawan, karena di Holland ini jual itu murah kawan-kawan. Seperti kalian lihat video tadi, begini nih cuma 1 euro. Jadi kalau beli murah enak lagi, ngapain mesti bikin kawan-kawan. Tapi ini demi bikin vlog, demi teman-teman punya request semua, hari ini saya bakalan praktek sendiri bikin dengan cara yang saya ambil dari YouTube orang Holland dan resep-resep tua, plus saya membandingkan dengan kalau kita pakai yang memang di sini bilang kanten klar, kayak di Indonesia, di Merauke orang bilang juga kanten klar. Jadi ini sudah cuma tinggal dibikin campur dan bahan yang ada sesuai berapa cc, langsung jadi. Dan kawan-kawan minta maaf, ini saya tidak beli ya, ini om deh waktu main lotre dia menang, jadi tak tinggal begitu saja karena tidak ada yang bikin. Jadi hari ini saya mau bikin, sekalian saya mau bandingkan apa bedanya rasa yang ini yang kita beli di toko dan resep kita buat sendiri ya. Bagaimana caranya biar semua puas? Mari kita langsung bikin kawan-kawan. Oke?
kawan-kawan, mari kita bikin. Jadi di sini saya mau pakai, saya punya cetakan pie yang begini ya. Kalian pakai cetakan apa saja boleh. Cuma ini saya pakai begini supaya gampang tinggal keluar. Ya, kita sisihkan. Pertama-tama saya mau bikin dengan yang jadi. Jadi yang jadi di sini kawan-kawan bilang kita harus siapkan 1 pak ini tambah 200 gram room butter dan 1 butir telur. Dan di sini bilang kalau kita pakai oven api atas bawah 200 derajat dan bakar selama 25 menit ya. Jadi cara buatnya ada di sini. Kalau kita beli dos jadi seperti ini. Nah, sekarang kita langsung bikin. Jadi di sini saya punya telur ada 1 dan di sini saya punya room butter sudah siap. Jadi di sini mari kita buka ini apa di dalamnya. Kalian bisa lihat cuma ada 1 dos begini ya, ini kosong. Oke, kita mixer dulu ini. Asal saja kawan-kawan supaya dia tercampur, terus kita kasih masuk ini. Telur saya kasih pecah kawan-kawan ya. Kita kocok lepas kawan-kawan. Terus dia 2/3 dari telur kita kasih masuk dalam sini. Ini untuk semir di atasnya ya. Sekarang kita lanjut kocok kawan-kawan dengan perlahan-lahan. Bisa juga pakai tangan kawan-kawan ya. Cuma kalau pakai tangan nanti pas mentega sudah hangat dia lebih encer, terus kita harus diamkan dulu sampai dia dingin kembali dalam kulkas. Dan kita lanjut kawan-kawan, kita campur dia pakai tangan supaya dia jadi satu. Jadi kalian lihat ini betul-betul lembek sekali ya. Jadi ini sudah kawan-kawan ya. Jadi kalian lihat dia betul-betul lembut sekali. Sekarang saya mau taruh di atas ini. Jadi kalian lihat saya bikinnya cuma begini. Kasih apa supaya dia jangan terlalu ke pinggir kawan-kawan, kasih ruangan sedikit ya supaya dia bisa. Setelah itu kawan-kawan ini kita oles telur ya sampai rata dengan telur yang tadi. Terus kita biarkan dulu sampai telur agak kering kawan-kawan. Dan ini saya kasih masuk di sini. Ya. Begini kawan-kawan. Kita sisihkan. Sekarang saya siapkan bahan yang untuk kita bikin sendiri. Nah, kawan-kawan mari kita bikin yang pakai resep sendiri. Juga sama kawan-kawan. Mentega, butter, room butter kalau di Holland kita bilang ya. Saya pakai Campina ya kawan-kawan, yang itu dan yang ini saya pakai yang ini ya. Terus telur juga 1 biji. Kita buka. Saya pakai yang tadi saja. Telur juga kita kocok lepas. Dan kawan-kawan di dalam resep itu kita pakai
Gula itu 100 gram Buster Sugar, 100 gram Crystal Sugar. Berhubung di Indonesia Buster Sugar itu tidak ada ya, jadi saya pakai gula kristal saja, gula pasir biasa. Buster Sugar itu di sini modelnya seperti begini kawan-kawan. Cuma ini Buster Sugar yang dark. Saya kebetulan juga tidak punya yang putih ya. Dan dia tuh seperti kayak basah-basah begitu kawan-kawan. Nah, jadi tapi kali ini saya mau coba pakai gula biasa. Jadi kalau mau lihat di dalamnya ini kayak bagaimana kawan-kawan, saya buka ya. Jadi kira-kiranya saja kalau seandainya dia putih, dia kayak begini. Jadi dia seperti begini kawan-kawan. Ya, jadi kayak dia basah gimana gitu. Ini saya beli yang ini karena saya mau bikin ombite cook untuk vlog berikutnya, ya. Jadi ini dibuka tidak apa-apa. Sekarang kita langsung bikin kawan-kawan. Gula kasih masuk di sini. Garam kawan-kawan ya, garam 1 sendok. Jadi ini saya mixer pakai yang bekas tadi saja ya. Nah, setelah itu kawan-kawan, saya kasih masuk terigu dan ini telur sebagiannya saja. Jadi kita kasih tinggal sedikit seperti tadi untuk kita mau oles di atasnya kawan-kawan ya. Kira-kira segitu saja cukup. Sekarang saya mixer lagi perlahan-lahan. Jadi kira-kira begini kawan-kawan ya. Dan sekarang saya mau aduk dengan tangan. Saya buka dulu. Saya bersihkan ya. Saya bersihkan dulu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, sebenarnya di dalam resep aslinya tidak dikasih telur kawan-kawan ya. Cuma sangat disayangkan kalau saya kasih pecah telur satu hanya untuk kasih oles di atasnya, itu bakalan ada sisa. Jadi makanya saya sengaja kasih masuk setengah dari telur itu di dalam sini. Dan kawan-kawan, di sini saya tambahkan tepung 50 gram. Karena saya kasih masuk telur ya, jadi saya tambahkan tepung. Resep asli kawan-kawan tidak pakai telur, cuma karena sangat disayangkan kalau saya pakai untuk oles di atasnya, nanti telurnya sisanya dibuang. Jadi saya sengaja kasih masuk. Karena kalau kalian lihat di resep-resep di Holland, ada yang pakai telur dan ada yang tidak kawan-kawan. Nah, jadi kalian lihat ini sudah tercampur rata. Di sini saya juga pakai yang ini ya. Kalau kalian punya adonan ini terlalu lembek kawan-kawan, kalian bungkus dengan plastik wrap, kasih masuk dulu di kulkas supaya gampang dibentuk. Saya sengaja pakai mixer aduk ya, supaya jangan terlalu adonan jangan terlalu lembek kawan-kawan. Nah, setelah itu saya cuma kasih begini ya. Jangan terlalu rapat ke dinding kawan-kawan. Kasih rongga sedikit biar dia bernapas. Sekarang kita oleskan sisa kuning telur. Jadi seperti kalian lihat, ini betul-betul pas. Semua kuning telurnya terpakai ya. Nah, setelah itu kita diamkan sebentar supaya kuning telurnya agak kering kawan-kawan. Jadi kita kasih taruh di sini kawan-kawan. Ya, jadi seperti kalian lihat, dia tidak rapat ke samping. Di sini kawan-kawan yang dari dalam cetak, yang tadi dari dalam dos punya sudah jadi, dan sekarang kita mesti kasih motif.
Jadi kita kasih motif kayak begini ini bukan untuk cantik, tapi supaya pada saat kalau sudah masak, kuning telurnya punya lapisan tuh tidak lepas dari dia punya kue. Jadi kita cuma tindih sedikit kawan-kawan. Kasih begini ya. Jadi kalian mau kasih hiasan apa saja boleh kawan-kawan ya. Tapi saya polos saja. Jadi kalau kalian mau kasih almond, mau kasih jahe, manisan jahe atau apa saja terserah kalian. Nah, yang ini saya tunggu dulu agak kering ya, baru saya taruh. Karena kalau kita tidak tunggu kering kawan-kawan, kita bikin nanti sebentar telur atasnya jadi kembali plat kawan-kawan ya. Nah, sambil itu saya kasih nyala oven 200 derajat seperti yang di sini bilang 200 derajat, oven api atas bawah, heat look 180, oven gas 4 sampai 5. Dan kita 25 menit panggang. Ya. Nah, saya sekarang kasih nyala oven. Jadi begini kawan-kawan ya. Ini kita tuh. Nah kawan-kawan, ini belum terlalu lama tapi saya sudah mau bakar karena sudah terlalu malam ya. Jadi saya mau kasih garisnya. Jadi kawan-kawan, ini sudah. Jadi kalau seandainya kalian mau tambah almond seperti di foto begini juga boleh, tapi tidak juga boleh. Jadi ini sekarang yang ini belum terlalu kering telurnya kawan-kawan ya, tapi sudah malam. Jadi saya mau kasih masuk langsung di dalam oven. Ini sudah kering dengan bagus, coba kalian lihat ya. Sedangkan yang ini masih agak basah. Tapi saya mau kasih masuk kawan-kawan karena sudah malam. Nah sekarang saya kasih masuk. Nah kawan-kawan, jadi kalian bisa lihat ya, api atas bawah 200 derajat. Dan ini kue saya sudah kasih masuk, satu di dalam, satunya di luar. Ini saya bakar 25 menit ya. Menit mulai dari sekarang. Timer sudah selesai kawan-kawan. Jadi di dalam oven begini ya. Tadi saya kasih keluar alasnya karena saya lihat tidak menetes ya. Dan ini kelihatannya sudah kawan-kawan. Sekarang saya mau angkat ya. Jadi ini yang dari sini kawan-kawan, yang ini ya, dan yang ini kawan-kawan resep tradisional. Ini kawan-kawan saya kasih tinggal 1 malam ruangan temperatur biar dingin, besok pagi bangun baru kita potong ya. Harum sekali baunya. Ini saya coba, saya mau tahu bagaimana kekerasannya. Kita lihat hasilnya besok. Nah, kawan-kawan sekalian, ini sudah pagi, nah sudah siang. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian hasilnya. Jadi seperti kalian lihat, ini yang kita bikin pakai ini. Seperti kalian lihat
waktu bikin saya tidak kasih full sampai di ujung, dan toh dia juga sampai ujung. Sekarang mari kita lepas, semoga ini tidak susah dilepas ya. Karena ini bulat kawan-kawan, jadi saya mau potongnya seperti ya, jadi kalian lihat hasilnya. Nah, di sini saya susun. Lanjut saya mau balik yang ini kawan-kawan. Nah, sekarang saya potong lagi. Ya, jadi kalian lihat. Kita bandingkan dengan butter cookies yang dari toko. Nah, ini dia kawan-kawan, mari kita foto. Nah kawan-kawan sekalian, ini dia buttercook ala Nona Merauke. Jadi ini yang kita beli dari toko kawan-kawan ya. Jadi kalian bisa lihat bedanya, ini seperti setengah masak. Dan di sini dikasih warna kuning telur, jadi warnanya cantik. Ini masih yang polos, ya. Dan di sini dia punya atas tidak dikasih kuning telur, dan kita di sini kita kasih kuning telur, jadi dia warnanya kayak seperti itu. Ini yang dari kemasan yang kita bikin, dan ini yang resep tradisional kawan-kawan. Ya. Nah, selamat mencoba semua. Nah, kawan-kawan, akhirnya saya punya kue. Dan ini dia kawan-kawan, semoga dia tidak tergelincir jatuh, ya. Jadi ini yang dari supermarket kita beli yang sudah jadi, enak lagi ya. Terus ini yang dari dos jadi, terus kita tinggal bikin tambah telur sama mentega, dan ini yang resep tradisional. Resep dalam description box, biar supaya tidak tanya-tanya, klik judul atau tanda panah di ujung sebelah judul kawan-kawan ya. Karena masih banyak ternyata yang belum tahu bagaimana cara lihat resep. Jadi kawan-kawan, di sini saya mau menjelaskan, kita bakar dengan temperatur yang sama ya. Di dalam oven sama, tapi ini dia jauh lebih hitam daripada yang ini. Karena kawan-kawan, saya belum rasa, kalau lihat saja kalian bisa tahu kalau yang ini kadar gulanya lebih banyak daripada yang ini. Seperti itu. Sedangkan yang ini kawan-kawan yang dari jual punya yang di toko, dia manisnya pas, dan atasnya ini tidak dikasih kuning telur. Ini kayaknya cuma dikasih susu biasa begitu kawan-kawan kalau hasilnya seperti ini. Nah, pada adonan ini ya, kenapa kita kasih garis-garis? Itu fungsinya supaya kuning telur itu dia tidak terlepas. Karena kalau kita kasih plat saja kuning telur, nanti kuning telur tuh dia kayak satu
lapis terlepas. Jadi sama saja seperti nastar kawan-kawan. Orang selalu tanya kenapa nastar dia punya kulit itu terkupas, karena adonan kurang tepung. Jadi dia betul-betul banyak butter, akhirnya dia punya kulit terlepas kayak gitu. Nah, saya mau rasa kawan-kawan, saya mau bandingkan apa perbedaannya yang ini dan yang ini. Bermaklum kawan-kawan, buat saya juga ini saya pertama kali bikin ya. Saya juga penasaran, dan kalau nanti saya di Merauke, saya bikin lagi supaya saya mau tahu hasilnya apakah seperti yang Dian bilang. Jadi seperti kalian tahu, kue ini nih request dari Dian ya. Jadi sebelum banyak yang request, ini sudah Dian request karena saya sudah kasih resep yang saya bikin ini ke Dian, tapi Dian selalu bilang tidak sama rasanya dengan yang kita bikin di sini. Dan sekarang saya mau rasa sendiri dari resep ini bagaimana. Dan jangan lupa kawan-kawan, resep ini saya ambil dari buku-buku tua, dan juga ada satu vlog orang tua yang bikin. Nanti saya taruh linknya di bawah description box juga supaya kalian bisa langsung lihat. Tapi kawan-kawan dalam bahasa Belanda ya. Nah, sekarang kita coba kawan-kawan. Seperti kalian tahu, resep ini tidak pakai telur dalam film yang satu, cuma karena saya sayang telur. Jadi saya tambah telur itu sebagiannya kasih masuk ke dalam, dan dia punya sama seperti yang resep dari dalam dos, dia juga pakai telur. Kawan-kawan, dia pun rasa sama saja dengan yang ini, cuma yang ini kayaknya dia kurang mateng, jadi dia lebih menyatu, dan juga yang ini lebih tipis. Jadi ini dia kayak melengket di gigi begitu kawan-kawan. Coba kita coba yang ini, yang dari dos. Kan ini jauh lebih manis kawan-kawan daripada ini. Ini saja tidak semanis yang ini. Ini manis sekali yang ini kawan-kawan. Hati tidak kuat. Jadi kalau kalian suka manis, pas, ini pas manisnya ya. Tapi saya lebih prefer yang ini kawan-kawan. Dan kalau kalian lihat ini, kalau digigit seperti kayak kue belum masak gitu, yang dari toko. Kelihatan dia putih. Ya. Jadi di sini dia sudah tambah kayak vanili apa, tapi dia garamnya berasa kawan. Jadi saya sebentar dalam resep di bawah saya akan kasih masuk seperti rum bakar atau vanili atau apa untuk tambahannya ini kawan-kawan. Saya akan kasih masuk di dalam resep karena saya berusaha bikin yang polos sesuai seperti resep tradisionalnya. Cuma kayaknya kalau mau dia warnanya kuning seperti ini ya, kita harus kasih pewarna kuning telur sedikit, terus pengharum kue sedikit kawan-kawan. Jadi lebih bagaimana begitu ya. Ini dia lebih rasa kayak krim sekali gitu ya. Kayak susu sekali. Jadi kita bisa kasih taruh mungkin di sini vanilla butter pasta, milk butter. Nanti saya tulis kawan-kawan, pokoknya Tofiko ada yang milk punya kawan-kawan ya. Tapi yang ini enak kawan-kawan. Jadi kalau masih panas, di luarnya garing kawan-kawan, di dalamnya lembut. Kalau ini semua lembut kawan-kawan, tidak ada garingnya. Cuma manisnya saya lebih prefer yang ini tidak manis, ini manis, ini lebih manis lagi kawan-kawan. Kayak gitu. Ini banyak vanilanya dia taruh. Saya belum pernah coba bikin ini di Indonesia ya. Jadi nanti saya kalau pas di Merauke saya akan coba. Tapi saya rasa ini juga sekalian ide buat Dian untuk coba lagi. Atau Dian mungkin bisa coba pakai mentega biasa, tapi kasih sedikit krim di dalam supaya lebih basah. Karena rata-rata kadar air dari rum butter atau mentega yang kita sebut di sini itu dia kadar airnya, kadar milknya lebih banyak daripada mentega Blue Band yang di Indonesia atau yang sejenisnya seperti begitu. Itu idenya saya tidak bisa kasih pasti ya.
Saya harus coba sendiri kalau saya pulang Indonesia. Nanti berikut saya bawa lagi dos yang ada, pulang ke Indonesia. Kalau di Merauke saya bikin lagi dengan bahan yang di sana, dan nanti saya bawa juga satu mentega itu kalau bisa selamat sampai di Merauke tidak meleleh untuk Dian, supaya Dian coba sendiri kayak gitu. Nah kawan-kawan, itu dia video dari saya hari ini. Tekan tombol like kalau kalian suka ini video. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Terima kasih semua. Tekan tanda lonceng supaya kalian langsung dapat notification video terbaru saya. Kayak gitu. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.